Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ya. Qala Allahu jalla jalaluhu a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya, alhamdulillah pada malam ini kita bisa berjumpa kembali ya atas izin Allah Subhanahu wa taala untuk mengawali ya, ngaji kitab Raf'u al-Malam Anil A'immatil A'lam. Karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Nama aslinya Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad bin Abdil Halim ya, bin Abdissalam bin Taimiyah. Itu nama aslinya. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu nama aslinya Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad bin Abdil Halim bin Abdissalam bin Taimiyah, tapi masyhur dengan sebutan Ibnu Taimiyah. Taimiyah itu sebenarnya siapa? Buyut, bukan kakek, buyut itu. Jauh. Nama bapaknya Abdul Halim, nama kakeknya Abdussalam, nama buyutnya Taimiyah. Nah, jadi dinisbatkan ke buyutnya, tapi kunyahnya Abul Abbas ya. Nah ini menurut keterangan yang kami baca ya dalam kitab syarah, ini termasuk di antara kitab terakhir ya, di akhir-akhir hayat Syekhul Islam menulis kitab ini. Di akhir-akhir ya. Dan itu diterangkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya. Dan semua ulama tidak ada yang menyelisihi bahwa memang kitab ini ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Hanya memang ada beberapa keterangan misalnya. Jadi judul kitab ini ada yang mengatakan bukan Raf'ul Malam tapi Daf'ul Malam. Bukan Raf'u tapi Daf'u. Huruf ra-nya diganti dengan huruf dal, tapi secara makna sama ya. Kalau Daf'u al-Malam artinya ya, menolak celaan dari para ulama ya, a'immah al-a'lam, ulama-ulama yang ya berilmu ya. Itu daf'u. Tapi kalau raf'u itu artinya mengangkat ya. Raf'u al-malam mengangkat atau menghilangkan celaan kepada para ulama. Itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita ya. Nah, ini bapak-bapak dan ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, kitab ini termasuk tidak terlalu tebal ya, ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan dipuji oleh Syekh Al-Albani, termasuk oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dari ulama al-mu'asir ya. Jadi ulama belakangan yang memuji kitab ini diantaranya Syekh Al-Albani, Syekh Ibnu Al-Utsaimin, termasuk Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ya, hafidhahullah ta'ala ya. Beliau termasuk yang juga memuji kitab ini. Termasuk Syekh bin Baz ya. Syekh bin Baz, Syekh Atiyah Muhammad Salim, itu yang ulama-ulama muasir memberikan pujian kepada kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini ya.
Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, ya. Secara garis besar kitab ini ya tujuannya ditulis untuk menjelaskan sabab ikhtilaf al-ulama rahmatullah alaihim fi nazrihim lil masail. Nah, isinya ya, tujuan dari menulis kitab ini adalah untuk menjelaskan sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat di antara para ulama. Itu. Ya. Tujuannya itu supaya kita paham ya. Kenapa sih para ulama berbeda pendapat? Itu. Lalu bagaimana sikap kita sebagai thalib ya? Sebagai orang yang menuntut ilmu ketika melihat ada perbedaan di antara para ulama. Nah, jadi secara umum hukum-hukum syariat itu ada dua ya. Kata ini ya, Syekh Abdul Salam bin Muhammad Suwai'ar ya, hafidhahullah ta'ala. Ini yang mensyarah, salah satu yang mensyarah kitab ini. Yang pertama, hukum yang nau'un majma'un alaih, yang disepakati oleh seluruh ulama, ada nau'un mukhtalafun fi. Yang kedua, ada hukum syariat yang para ulama berbeda pendapat. Nah, maka untuk yang semua ulama sepakat, itu tidak ada perselisihan di antara mereka secara umum. Kalaupun ada, paling itu sazan ghairu mu'tadin bih. Nah, adapun ya, persoalan hukum syariat yang di dalamnya ada perselisihan di antara para ulama, nah, itu banyak ya. Bahkan andai kata kita menghitung, kesulitan kita. Saking banyaknya perbedaan pendapat di antara para ulama. Nah, semakin maju perkembangan zaman, nah, semakin banyak perbedaan. Itu. Apalagi ada masalah-masalah baru yang dulu tidak pernah terjadi di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu pasti ada khilaf ya di antara para ulama. Ini mukadimah dulu ya. Nah, lalu di sini di dalam kitab syarahnya ya, Syekh Abdul Salam bin Muhammad Suwai'ar mengatakan, wa hadzal ikhtilafu alladhi yujadu baina ulama'il ummah, dan perbedaan pendapat yang ada di antara para ulama umat ini, yang aku maksud dengan ikhtilaf adalah al-ikhtilaf al-mu'tad bihi, hadzal khilaf alladhi yujadu baina al-ummati lahu asbabuhu wa lahu hikmatuhu. Nah, jadi yang perbedaan biasa yang ada memang di tengah-tengah umat dan ada sebabnya, juga ada hikmahnya. Perbedaan pendapat di antara ulama itu pasti ada sebab dan ada perbedaannya. Nah, di antara yang banyak disoroti dalam kitab ini adalah tadi sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat di antara para ulama itu apa? Ya. Itu yang dipaparkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, lalu hikmahnya apa? Hikmah adanya perbedaan pendapat itu, Syekh Abdul Salam ya, bin Muhammad Suwai'ar mengatakan, Annallaha azza wa jalla ja'alahu sababan lirif'ati darajati aqwamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla menjadikan sebab untuk meninggikan derajat suatu kaum adalah mereka yajtahiduna fil ahkam, bersungguh-sungguh untuk menyimpulkan suatu hukumnya, hukum syara. Wa yahrusuna ala istimbati hadhil ahkam min usuliha. Lalu mereka semangat untuk menyimpulkan hukum-hukum syariat ini dari akarnya, gitu. Maka manusia ini, para ulama ini, mereka berusaha mengeluarkan
usaha ya maksimal untuk menyimpulkan hukum syariat dari akarnya, dari dalil yang ada. Nah, dari situlah kemudian mereka akan mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala atas kesungguhan mereka. Nah, itu sesuai tentu dengan kemampuan mereka dalam ijtihad, di dalam mengambil kesimpulan hukum dan dalam melakukan tarjih ya. Memilih mana yang terkuat di antara pendapat yang ada. Itu hikmahnya. Jadi untuk mengangkat derajat sebagian kaum. Karena kesungguhan mereka di dalam menyimpulkan hukum syariat. Nah, jelas hadisnya. Idza ijtahada al-hakimu, apabila seorang hakim bersungguh-sungguh, fa asaba falahu ajrani, lalu kesimpulan dia benar setelah dia bersungguh-sungguh menyimpulkan suatu perkara ya, lalu dia putuskan hukum itu dengan benar, maka dia mendapat 2 pahala. Wa idza akhta'a falahu ajrun wahidun. Tapi kalau dia salah, keliru ternyata, karena dia udah ijtihad, udah sungguh-sungguh, tetap dapat pahala. Tapi hanya satu pahalanya. Nah itu. Maka itu hikmah dari adanya perbedaan pendapat. Ada hikmah lain, yaitu apa? Ibtila'u unasin akharin. Ujian bagi orang lainnya. Ya. Faminan nas man idza ra'a hadzal ikhtilaf bainal ulama sara al ikhtilaf fitnatan lahu. Ada di antara orang itu apabila melihat terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, maka perbedaan ini menjadi fitnah baginya. Ya, itu. Min jihatin, dari sisi annahu imma an yatatabba'a ar-rukhas fatajiduhu yakhtaru minal aqwal ma wafaqu hawah. Nah, ini ujian. Jadi ada di antara orang itu ketika dia melihat ada perbedaan di antara para ulama, yang dia ambil yang gampang-gampang. Yang gampang-gampang yang dia pilih yang sesuai hawa nafsunya. Nah, ini fitnah. Itu nggak boleh kayak gitu itu. Ya. Jadi mana yang cocok dengan hawa nafsu, itu yang dia pilih. Nah, maka ujian. Kan kadang ada di antara perbedaan pendapat para ulama itu, ya contoh saja misalnya, dalam pernikahan apa wali harus ada? Jumhur mengatakan ya wajib ada wali. Tapi Ibnu Taimiyah boleh nikah tanpa wali. Nah, kalau orang ngikut hawa nafsu, wah ini ambil yang nggak usah pakai wali, gitu kan? Bisa nikah kapan aja kan? Nah, tanpa harus adanya Nah, dia pilih pendapat yang sesuai hawa nafsu. Nah itu fitnah. Orang itu terkena fitnah. Jadi yang dia pilih yang dia senang saja. Nah ini. Maka Abu Amrin al-Auza'i atau Imam al-Auza'i mengatakan, semoga Allah merahmati beliau, man tatabba'a rukhasal ulama faqad ijtama'a fihi asarru kulluhu. Barang siapa yang mengikuti ya pendapat rukhas di sini ya, maksudnya yang paling ringan dari para ulama tadi yang sesuai dengan hawa nafsunya, faqad ijtama'a fihi asar kulluhu, maka sungguh telah berkumpul padanya seluruh keburukan. Karena ada orang milihnya yang enak-enak aja, yang sesuai hawa nafsunya aja. Nah, itu ujian. Ya, ujian. Itu. Kemudian hikmah yang lain, kenapa terjadi perbedaan di antara para ulama, atau apa hikmah yang kita bisa ambil dari adanya perbedaan pendapat para ulama? Menurut saya Abdul Salam bin Muhammad Suwayyar, beliau mengatakan, Annallaha azza wa jalla ja'ala hadzal ikhtilafa rahmah. Sesungguhnya Allah azza wa jalla menjadikan perbedaan pendapat ini sebagai rahmat. Nah, sebagai rahmat. Nah, maka ada sebagian ulama menulis kitab seperti Syekh Mar'i bin Yusuf, kitab yang sempurna ya, yang membahas tentang ikhtilaf al-ulama. Bagaimana lalu ikhtilaf ini menjadi rahmat. Nah, itu bagi seseorang gitu ya. Dan ini adalah sesuatu yang
diketahui oleh para ulama. Nah, ini. Wa huwa mata yusaru ilal qaul ad-dha'if min haitsu ad-dalalah wa tarjih walau kana madhhabiyan inda wujudi al-haja ilaihi. Ya. Ketika ada perkataan yang dhaif dari sisi dalalah petunjuk lalu dikuatkan, ya. Walau kana madhhabiyan. Nah, ini meskipun pendapat mazhab ya, inda wujudi al-hajah ilaihi, ketika adanya kebutuhan kepada tarjih tersebut ya. Itu. Nah, kemudian Bapak-bapak dan Ibu sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Nah. Adapun sebab-sebab adanya khilaf, nah inilah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab ini yang kita sedang baca ini ya, akan kita pelajari ini. Jadi mengetahui sebab terjadinya khilaf itulah tujuan penulis, tujuan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu ma'rifatu sababil khilaf, nah, al-mu'allafat fihi ala nau'aini. Nah, yang disusun ya oleh para ulama itu ada dua jenis ya, ada dua macam. Yang pertama, kitab-kitab yang ditulis yang menjelaskan atau tujuannya untuk mengetahui sebab khilaf secara umum, secara global ya, ala sabili al-ijmal. Bukan secara terperinci. Nah, di antaranya ya kitab ini. Jadi kitab Raf'ul Malam an Al-A'imah Al-A'lam ya, menjelaskan atau tujuannya supaya kita tahu sebab khilaf secara global, secara umum yang terjadi di antara para ulama ini. Dan banyak nanti kitab-kitab lain seperti kitab At-Tanbih, Al-Insaf. Ya, itu isinya sama ya, menjelaskan tentang kenapa terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Ya, itu ya saya ringkas saja ya. Nah, kemudian ya, kapan kitab ini ditulis? Nah, ada keterangan menurut ya keterangan dari Syekh Abdul Rahman bin Ahmad Al-Jumahaizi ya. Beliau mengatakan, "Falladhi yadhhar li anna hadzal kitab min awakhiri ma allafa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah." Jadi yang nampak bagiku bahwa kitab ini merupakan kitab-kitab terakhir yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu. Di antara kitab terakhir yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Banyak karya beliau dan di antara kitab terakhir itu ya ini di antaranya. Nah, ada banyak naskah asli ya, bahkan di sini sebutkan ada sampai 7 naskah ya yang diriset oleh beliau. Nah, ada An-Nuskha As-Sabi'ah dan ada naskah yang sempat dicetak, diterbitkan ya. Di sini di foto ya, naskah-naskah yang dicetak atau tulisan-tulisan asli beliau. Nah, ini. Baik, saya kira ini ya mukaddimah dari kitab Raf'ul Malam an Al-A'imah Al-A'lam. Nah, Bapak-bapak dan ikhwan sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Lalu kemudian beliau mengawali kitabnya ini dengan memuji-muji Allah Ta'ala. Lalu kemudian dengan bersyahadat ya. Lalu bersolawat kepada Nabi SAW. Beliau mengawali dengan ucapan Alhamdulillahi ala alaihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi ardihi wa samaihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya wa khatamun anbiya'ihi sallallahu alaihi wa alaihim ajmain wa ala alihi wa ashabihi salatan daimatan ila yaumi liqa'ih wa sallama taslima. Nah, itu. Jadi beliau memuji-muji Allah Ta'ala, mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu kemudian
mengucapkan sholawat ya kepada Rasul, ya, kepada keluarganya, pengikutnya, kepada para sahabatnya, ila yaumi liqaihi, sampai hari bertemu dengan dia Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian mengucapkan salam wa sallama taslima. Wa ba'd. Nah, wa ba'd, dan setelah itu ya. Nah, beliau mengawali ini. Qala al-muallif rahimahullah, fayajibu 'alal muslimina ba'da muwalatillahi wa rasulihi muwalatal mukminin. Nah, maka wajib atas setiap muslim. Nah, apa yang wajib dilakukan atas muslim? Bapak-bapak dan ibu sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Berwala ya kepada Allah dan Rasulnya. Loyal. Ya. Berwala atau loyal kepada Allah dan Rasulnya. Lawan kata loyal itu apa? Hah? Al-barra. Apa itu al-barra? Berlepas diri. Nah, wala itu berarti setia ya. Loyal kepada Allah dan Rasulnya, juga loyal kepada sesama orang beriman. Ini wajib. Saling melindungi sesama orang beriman. Kama nataqa bihil Qur'an. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Nah, mana dalilnya kalau dalam Al-Quran itu kita disuruh berwala kepada Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 55 dan 56 ya. Memang di dalam mukodimahnya ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak langsung mengutip ya. Beliau hanya menyimpulkan dari apa yang beliau baca dari Al-Quran. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 55-56 Allah mengatakan, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Nah, sesungguhnya pelindung kalian itu adalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman, alladzina yuqimunas shalah. Mereka yang mendirikan salat, wa yu'tunaz zakah, dan menunaikan zakat, wa hum raki'un, dan mereka ini salat ya, raki'un maksudnya ruku atau salat. Nah, wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Siapa yang berpaling atau barang siapa yang berwala ya kepada Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman, maka sesungguhnya golongan Allah itulah mereka orang-orang yang menang ya, humul ghalibun. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam surah At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Nah, ini. Orang-orang beriman laki-laki dan perempuan sebagian mereka adalah pelindung bagi sebagian yang lain. Nah, itu. Jadi harus saling melindungi, loyal, berwala kepada setelah berwala kepada Allah Rasulnya, berwala kepada orang-orang beriman. Khususon, nah, beliau katakan khususon al-ulama alladzina hum warasatul anbiya. Khususnya dari kalangan orang beriman itu ya berwala kepada ulama, loyal kepada ulama. Di mana mereka itu merupakan pewaris Nabi. Alladzina ja'alahumullahu bimanzilatin nujum. Yang Allah jadikan mereka kedudukannya seperti bintang, yuhtada bihim fi zulumatil barri wal bahr. Dengan ulama itulah Allah memberikan petunjuk kepada manusia dalam kegelapan baik di darat maupun di lautan. Jadi ulama itu bagaikan bintang yang menerangi. Maka kita harus loyal wala kepada para ulama. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Itu. Al-Imam Al-Bukhari beliau menerangkan di dalam kitab sahihnya, kata beliau, wa annal ulama hum warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. War rasul ilma, mereka mewarisi ilmu. Man akhazahu akhadha bihadzin wafirin. Barang siapa yang mengambil ilmu, maka dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Wa man salaka tariqan yatlubu bihi ilman. Barang siapa yang menempuh jalan
di mana dia menuntut ilmu, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Itu kata Imam Al-Bukhari. Dan apa yang beliau katakan ini sesungguhnya adalah hadis Nabi diriwayatkan oleh Abu Darda. Ya. Jadi Nabi SAW beliau mengatakan, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turukil jannah. Kemudian di dalam lanjutan hadis itu ada kalimat innal ulama warasatul anbiya, innal anbiya alam yuwarrisu dinaron wala dirham. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi itu tidak mewarisi dinar, juga tidak mewarisi wa aurasul ilma. Mereka itu mewarisi paman akhazahu akhaza bihadzin wafirin. Barang siapa yang mengambil ilmu, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang banyak. Dulu di zaman sahabat Abu Hurairah masih hidup, beliau keliling ke tempat-tempat berkumpulnya orang banyak, ke pasar-pasar, memberitahu mereka bahwa di masjid ada pembagian warisan Nabi. Ada pembagian warisan Nabi itu. Ayo ke masjid. Sedang ada pembagian warisan Nabi. Wah, orang-orang tergiur. Wah, ini dia. Ya, tergiur. Maka yang lagi dagang, jualan di pasar pun ditinggalkan dagangannya untuk datang ke masjid. Nah, siapa tahu dapat warisan dari Nabi. Karena yang ngomong di Abu Hurairah. Nah, ini diterangkan dalam kitab Syarah As-Sama'il Al-Muhammadiyah oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar ya. Lalu akhirnya ketika mereka sampai ke masjid, mana ini Abu Hurairah, bohong Abu Hurairah ini ya. Nah, ternyata di masjid itu ada orang kumpul seperti ini, dibacakan hadis-hadis Nabi SAW. Akhirnya mereka kecewa, balik lagi. Di jalan ketemu Abu Hurairah, lah kenapa kalian balik? Kan ada pembagian warisan. Apa pembagian warisan? Orang cuma kumpul-kumpul dibacakan hadis. Itulah warisan Nabi, kata Abu Hurairah. Coba bayangkan. Orang hidup masih dekat zamannya dengan Rasul kan? Ya atau tidak? Masih ada sahabat. Tapi ama ilmu sudah tidak begitu tertarik. Apalagi di zaman sekarang. Kan gitu. Nah, maka sungguh luar biasa ya kalau ada orang kok dia tertarik hadir ke majelis ilmu, itu jos itu. Istimewa, capek baru pulang kerja kayak Pak Andri ini ya. Datang ini ya. Padahal masih lelah gitu ya. Nah, itu mudah-mudahan ya Bapak Ibu sekalian kita tetap semangat ya. Nah, kalau kita ambil ini, maka akhadha bihazzin wafirin. Kita mengambil keuntungan yang luar biasa, banyak. Karena ini ilmu itu adalah warisan para nabi. Nah, ini ya. Nah, tadi para ulama itulah orang-orang yang oleh Allah jadikan kedudukannya seperti bintang, bimanzilatin nujum, yuhtada bihim fi dhulumati al-barri wal bahr. Nah, yang dengan mereka itulah ya, orang-orang mendapatkan petunjuk. Allah menjadikan para ulama sebagai sebab orang mendapatkan petunjuk di tengah gelapnya kehidupan dunia, ya, di darat maupun di laut. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, Inna masalal ulama'i fil ardh, sesungguhnya perumpamaan ulama di atas muka bumi ini kama salin nujum. Ya, seperti bintang-bintang fis sama di langit. Yuhtada biha fi dhulumatil barri wal bahr. Yang dengan bintang itu maka orang-orang mendapat petunjuk di tengah gelapnya daratan dan lautan. Ada bintang, oh arahnya ke sana. Oh, yang benar itu ke sana dan seterusnya. Nah, itu. Nah, faidan tomasatin nujum ausaka antadilla al-hudad. Kalau hilang itu bintang, hampir-hampir saja orang itu tersesat. Begitu juga dalam kehidupan, ya. Ini hadis akhrajahu Ahmad dalam kitab Musnadnya. Walaupun Syekh Al-Albani mendhaifkan hadis ini, ya. Beliau mendhaifkan hadis ini, ya. Bapak-bapak dan sekalian. Tapi ada nanti dalam kitab Al-Fitan
dari Abu Kilabah, kalau tadi dari Anas bin Malik. Nah, riwayatnya berbunyi masalul ulama ikama salin nujum. Ini yang syahidnya ya. Perumpamaan para ulama itu seperti bintang. Wal a'lam atau tanda-tanda allati yaktadi bihan nas, yang diikuti oleh orang-orang. Itu. Wa idza tawarat taraddadu fil hirati. Apabila ulama itu enggak ada, maka orang-orang akan kebingungan gitu. Tentu dalam masalah agama. Nah, ini disebutkan dalam kitab Al-Fitan. Baik. Kemudian waqad ajma'al muslimuna ala hidayatihim wa dirayatihim id kullu ummatin qabla mab'asi Muhammadin sallallahu fa ulama'uha siraruha, katanya. Kaum muslimin sepakat ya ala hidayatihim wa dirayatihim. Ya, atau kaum muslimin bersatu ya di atas tadi petunjuk para ulama, pemahaman para ulama gitu. Id kullu ummatin qabla mab'asi Muhammadin sallallahu. Jadi setiap umat itu dulu, setiap umat dulu sebelum Allah mengutus Nabi Muhammad, sebelum Muhammad diutus jadi nabi dan rasul, ya. Ulama-ulama umat terdahulu itulah orang-orang terburuk. Orang-orang paling buruk dari umat terdahulu para ulamanya. Para ulamanya. Karena apa? Menyesatkan umat. Walaupun mungkin ada nggak ulama di zaman ini yang juga menyesatkan umat? Ada juga. Nah, duat ila abwabi jahannam ya. Para dai penyeru kepada neraka jahannam. Ada. Yang disebut ulama juga. Atau dalam istilah lain ulama su ya. Ulama-ulama umat terdahulu itulah orang-orang terburuk. Illal muslimin, kecuali kaum muslimin ya. Fa inna ulama'ahum ya, khiyaruhum. Sesungguhnya ulama-ulama kaum muslimin adalah orang-orang pilihan. Walaupun tadi ya para ulama mengatakan ada ulama su, ya, ada ulama yang buruk, ada ulama yang baik ya. Ada ulama su. Apa lawan kata ulama su itu? Al ulama as-salihun ya. Itu. Nah, ada itu, memang ada, itu faktual ya. Nah, tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, tapi tadi secara hukum asal, ulama-ulama kaum muslimin itu adalah orang-orang terbaik, orang-orang pilihan. Fa innahum khulafa'ur rusul, khulafa'ur rasuli ya sallallahu alaihi wasallam bi ummatihi. Karena mereka itu adalah pengganti Rasul di tengah-tengah umatnya. Wal muhyuna lima mata min sunnatihi, yang menghidupkan sunnah Nabi yang sudah mati di tengah-tengah umat. Kita kan kadang nggak tahu, oh saat kita ngaji, oh jadi ngerti, oh ini begini, ternyata sunnahnya begini, gitu kan? Sebelum kita ngaji kita ngerti nggak? Nggak ngerti. Baru kita ngerti saat kita banyak hadir di majelis ilmu. Nah, itu. Maka ulama itu adalah orang-orang yang menghidupkan sunnah yang sudah mati ya. Bihim qomal kitab wa bihi qomu. Dengan ulama itulah Al-Quran tegak. Dan dengan Al-Quran itulah ulama tegak. Wa bihim natokol kitab wa bihi natoku. Dengan ulama itulah Al-Quran bicara sampai kepada umat. Dan dengan Al-Quran itulah para ulama berbicara, gitu ya. Jadi ciri-ciri ulama yang soleh itu ya, yang omongannya kembali kepada Al-Quran dan sunnah, menyampaikan Quran dan sunnah. Nah itu. Lalu bapak-bapak sekalian, waliyu'lam, untuk diketahui, annahu laisa ahadun minal a'immatil makbulina indal ummah qabulan aman yata'ammadu mukhalafata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min sunnatihi.
bahwasanya tidak ada satupun ulama yang diterima oleh umat ya, secara umum ya, yang diterima keilmuannya oleh umat ini. Jadi ada ulama fulan bin fulan, itu tidak ada satupun dari mereka yang dengan sengaja menyelisihi Rasulullah SAW sedikit pun. Maksudnya ulama yang diterima oleh masyarakat secara umum, oleh kaum muslimin ya. Itu enggak ada satupun dari mereka yang dengan sengaja menyelisihi sunnah Rasul. Ada enggak orang diklaim ulama tapi umat enggak nerima? Ada enggak? Ada enggak? Banyak juga gitu. Kecuali mungkin oleh golongannya sendiri dia diterima ya. Di luar golongannya dia tidak terima. Tapi tadi patokannya Quran Sunnah ya, Quran Sunnah. Nah, jadi orang tidak ada satupun ulama yang diterima oleh umat secara sengaja menyelisihi Rasul dalam sunnahnya. Tidak ada. Baik yang dakik maupun yang jalil. Dakik itu yang rinci, yang kecil-kecil maupun yang besar-besar. Sunnah-sunnah besar gitu ya. Fa innahum muttafiquna ittifaqan yaqiniyan ala wujubi ittiba'ir Rasul sallallahu. Semua ulama itu sepakat secara meyakinkan bahwa wajib hukumnya ittiba' Rasul. Semua ulama yang benar lah ya. Ulama benar semua mereka sepakat. Maka kalau ada orang tidak mewajibkan ittiba' Rasul, berarti itu ulama su atau ulama soleh itu? Rasul. Kalau dia betul-betul ulama, pasti mereka mewajibkan umat untuk ittiba' kepada Rasul. Bukan ittiba' kepada selain Rasul. Gitu. Yang wajib diikuti itu kalau ngikutin ulama tergantung. Kalau sesuai yang dikatakannya dengan sunnah, kita wajib mengikuti. Maka dikatakan wa ala anna kulla ahadin minan nas, bahwa setiap orang dari manusia itu yukhadhu min qawlihi wa yutrak. Nah, kadang-kadang kita ambil perkataannya, tapi kadang-kadang juga kita kalau manusia selain Rasul ya begitu. Siapa misalnya ulama yang masyhur, kibar ulama ya. Itu ada saat di mana kadang-kadang kita perlu meninggalkan pendapatnya. Ada. Saat kapan? Saat tidak sesuai dengan sunnah. Nah ini. Gitu. Illa sahibu hadzal qabr, kata Imam Malik ya. Atau illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Itu. Jadi poin pentingnya tadi, semua ulama yang benar itu pasti mewajibkan untuk mengikuti Rasul. Kalau manusia ya bisa diambil perkataannya, bisa tinggalkan. Kapan diambil? Saat sesuai dengan Al-Quran Sunnah. Kapan ditinggalkan? Saat tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini. Nah ini adalah sebenarnya perkataan Imam Malik. Ya. An Malik ibni Anas rahimahullah. Jadi ini perkataan masyhur dari Imam Malik. Lalu dikutip oleh muridnya. Lalu oleh Al-Hakam bin Utaibah. Lalu oleh Mujahid. Ya. Lalu dikutip oleh ulama-ulama belakangan. Terakhir, ya. Walakin idza wajada li wahidin minhum qaulun qad jaa hadisun sahih bi khilafihi. Tapi apabila ditemukan salah seorang dari ulama perkataannya yang menyelisihi hadis sahih, kan kadang-kadang ada ulama mengatakan sesuatu tapi perkataannya ternyata menyelisihi sunnah sahih, yang sahih, hadis yang sahih. Apa yang harus dilakukan? Nah, tentu saja kita harus tinggalkan. Tapi apakah lalu kita celah ulama itu? Nah, tidak. Tidak. Maka fala budda lahu min uzrin fi tarqihi. Nah, maka dia harus apa? Memberi uzur ya.
kepada ulama itu ketika kita meninggalkan perkataannya. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi jangan mencela, oh ini Abu Hanifah keliru, ini jahil betul dia itu. Nah, ini nggak boleh ngomong begitu. Tidak tidak ada uzur, gitu, ada uzur. Dan uzur-uzur itu ada 3 bagian ya. Menurut keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang pertama, ada mu'tiqadihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qalahu. Karena dia tidak meyakini bahwa hadis sahih yang disampaikan kepadanya itu adalah perkataan Nabi. Jadi dia nggak yakin gitu. Makanya dia berpendapat dengan pendapat yang bertentangan. Karena ini ada hadis sahih dari Nabi begini-begini. Nah, kenapa ulama yang soleh ini kok dia tetap berpendapat dengan pendapatnya? Nah, itu bisa jadi karena dia nggak yakin gitu. Kalau yang disampaikan itu adalah hadis yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Gara-gara itu gitu, uzur, itu uzur. Yang kedua, ada mu'tiqadihi annahu arada tilkal masalah bidzalikal qaul. Karena dia tidak meyakini bahwa yang dimaksud dalam masalah itu seperti apa yang dikatakan dalam hadis itu ya. Jadi bukan itu maksudnya, itu ulama tadi meyakini maksudnya bukan itu gitu. Maksudnya bukan itu. Nah, akhirnya apa yang dikatakan berbeda dengan apa yang ada dalam hadis. Karena itu. Dan yang ketiga, i'tiqaduhu anna dzalikal hukma mansukhun. Keyakinan dia si ulama ini bahwa hukum yang ada dalam hadis tersebut yang berbeda dengan perkataannya, dia menganggap itu sudah dinasakh, mansukh ya, sudah dimasukh. Nah inilah dia uzur-uzur para ulama di dalam kasus di mana mereka menyelisihi hadis. Nah, lalu ya wahadhil asnaf ats-tsalasah tatafarra'u ila asbabin muta'addidah. Dan ketiga ya kelompok uzur-uzur ini nanti bercabang kepada sebab-sebab yang banyak ya, ila asbabin muta'addidah. Jadi saya kira ini dulu ya Bapak-bapak dan Ibu sekalian, mukadimah dari beliau. Nah, jelas ya. Nah, nanti pada bab selanjutnya insya Allah nanti kita akan rinci satu-satu apa sebab-sebab terjadi tadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Oke, saya kira sementara ini yang bisa kita bahas ya. Ini waktu tinggal 6 menit ke jam 10. Tadi Pak Tarto sudah warning. Jam 10 tet rampung ya. Karena beliau ngantuk ya. Takut kemalaman ya. Oke. Sudah jelas ya? Udah jelas nih mukadimah? Ya silakan. Apa yang bisa ditolerir dari perbedaan? Kan ada yang perbedaan yang nggak bisa kita nggak bisa kompromi gitu. Tapi ada juga perbedaan yang masih kita kompromi gitu. Itu yang mana bisa kita kompromikan, yang mana yang enggak, itu gimana caranya? Oke. Apa batasannya apalah gitu ya batasannya. Jadi terima kasih Mas Fahmi. Jadi nanti insya Allah di kitab ini diterangkan bagian-bagian tengah. Perbedaan pendapat ulama itu secara garis besar ada berapa macam? Ada dua. Yang pertama apa? Al-ikhtilaf at-tadaddi atau at-tanaqudi dengan al-ikhtilaf at-tanawwu gitu. Nah, yang enggak bisa dikompromi, enggak bisa ditolerir yang mana? At-tanaqudi atau at-tadaddi itu. Ada memang perbedaan pendapat di antara para ulama, tapi kita enggak bisa mentolerir. Artinya
pasti salah satu keliru gitu. Mungkin nggak itu terjadi pada ulama? Mungkin. Nah, maka dalam perkara yang seperti itu nggak bisa kita tolerir. Nah, yang tanakud itu, yang kontradiktif ya. Tapi ada yang kedua, al-ikhtilaf at-tanawwu' itu perbedaan pendapat yang bersifat variatif. Nah, dalam konteks yang kedua ini kita toleran, harus toleran. Itu harus menghormati perbedaan. Ya bisa jadi antum benar, bisa jadi juga saya benar gitu. Atau ya kita bisa terima dua-duanya gitu. Jadi itu Mas Fahmi ya. Nah, tentu itu nanti standarnya ya ukurannya kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah gitu. Kan banyak gitu kalau kita baca tafsir Al-Qur'an ya. Ada satu kata itu bisa punya lebih dari 3 makna. Satu kata dalam Al-Qur'an. Nah, itu kebanyakan ikhtilafnya tanawwu. Gitu. Nah, itu ya. Maka dalam konteks al-ikhtilaf at-tanawwu'i itu kita harus toleran. Kita legowo ya, tapi artinya tidak kita salahkan. Tapi kalau ada al-ikhtilaf at-tadodi atau at-tanakudi ya, kalau kita punya dalil jelas ya, berarti yang tidak sesuai dalil jelas keliru gitu, itu salah. Itu wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya. Wa idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Jadi yang saya pertanyakan masalah mazhab. Masalah? Madhab. Kata-kataku benar. Itu mazhab saya. Iya. Gitu. Mazhabnya dia itu. Ya, mazhab itu maksudnya ya. Kata mazhab itu berasal dari kata zahaba. Dari kata zahaba. Mazhab itu berarti isim apa? Isim itu. Isim apa? Isim makan. Ya, isim makan. Bisa juga ismul alah. Nah, maksudnya idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Jika hadis itu benar, maka itulah pandanganku gitu. Pendapatku, pandangan atau pendapat yang diikuti oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, artinya apa? Beliau sadar bahwa apa yang beliau ucapkan, yang beliau fatwakan mungkin saja bertentangan dengan hadis gitu. Maka kalau ada pendapat beliau, perkataan beliau ternyata bertentangan dengan hadis, maka mazhab saya hadis yang sahih itu. Idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Maka enggak boleh kita fanatik kepada ulama. Wong ulama-ulama saja ngomongnya begitu. Nah, itu keliru. Itu yang asobiyah itu ya, yang fanatik terhadap ulama, maka haram hukumnya kita fanatik terhadap siapapun gitu, siapapun ulamanya. Jadi itu, wallahu a'lam bishawab. Jadi baik, sekalian, ini karena takut patarto ngantuk nanti balik sini. Jadi kita cukupkan dulu sampai di sini. Ini pas jam 10. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.